Bang Aldi Saputra nih, sekaligus dari Superpressor KP Dots. Nah, kita akan sedikit mengupas tentang KP Dots ini teman-teman. Nah, jadi langsung aja Bali ya. Kita ada beberapa pertanyaan nih, nggak terlalu banyak sih. Jadi kalau boleh tahu untuk biodata pemilik dari Dots ini siapa? Ardika Putra Demis. Sekarang umurnya 22 tahun. Lahir di dan besar di Karawang. Udah. Nah, jadi untuk pendirian KP Dots ini nih, Ya, dari tahun kapan sih KP Dots ini berdirinya? dari tahun 2014. Lebih tepatnya tanggal 6 Juli 2014. Jadi, nah selanjutnya untuk memotivasi kami juga nih, latar belakang dari KP Dots ini apa? Latar belakangnya awalnya sih kami cuman jual green tea dalam cup itu. Dulu karena nggak tahan lama, kita pakai botol dan dibekuin, itu lumayan biar bisa bertahan lama. Lalu karena hanya green tea, kita buat makanannya juga di kafenya. Lalu karena hanya green tea, kita buat rasa baru, coklat, taro, Thai tea. Lalu yang baru kita juga sediain kopi. Nah, jadi itu hanya latar belakang. Lalu buat sejarahnya dari si pendiri ini, sejarahnya itu gimana sih tentang KP ini? Gimana Awal mula kan kita jual di stand di pinggir jalan, lalu ke kafe di Feruri, lalu buat cabang lagi baru di sini, dan rencana ada cabang lainnya. Rencananya bakal ada cabang lainnya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, pendapatan per hari dan per bulan sebelum, saat, sesudah pandemi. Sebelum pandemi, Ya. perharinya kita tuh rata-ratanya bisa 4 sampai 8 juta. 4 sampai 8 juta Ya, per hari. per hari. 4 sampai 8 juta per hari. Iya. Itu sebelum pandemi. Sebelum Saat pandemi awal-awal pandemi sih bisa 3 sampai 6. 3 sampai 6 juta. Menurun omsetnya itu sampai 3 ke 6 juta. Oke. Kalau sesudah itu Sudah. Iya. Lalu di setelah pertengahan pandemi di pertengahan pandemi kita mulai naik lagi. Oh, naik lagi. Saat di tengah-tengah pandemi itu malah naik. Berapa Iya. itu kenaikannya? Bisa 5 sampai 10. Bisa 5 sampai 10 juta Iya. di tengah-tengah pandemi. Kalau sesudah pandemi, Balik lagi ke sebelum pandemi. kembali ke sebelumnya yang tadi rata-ratanya itu segitu. 4 sampai 8 juta itu. Satu tempat. Oh, oke. Selanjutnya, berapa karyawan dan sebutkan struktur organisasinya. Kita total semua ada 15 kurang lebih. Ya. Pertama kita ada pemiliknya, ada manajer, ada supervisor dan pemasaran, Supervisor dan pemasaran, ada karyawan biasa. dan Oke. part time. Part time. Ya. Ada part time juga berarti ya, ada Ada. karyawan dan ada part time-nya juga. Mm. Oke. Selanjutnya, apakah selama pandemi UKM melakukan pengurangan karyawan? Tidak ada pengurangan sih pas lagi pandemi. Pas lagi pandemi nggak ada Nggak ada pengurangan sama sekali. pengurangan. Jadi buat semua karyawan normal ya. Normal tuh. Masuk semua ya. Nggak ada yang dirumahkan juga. Nggak ada yang dirumahkan, nggak ada yang dikurangkan juga, nggak ada yang di PHK juga. Nggak ada. Berarti termasuk baik ya kafe ini ya Pak. Lalu strategi UMKM di saat pandemi itu apa Kak? Perbanyak pembelian online. Pembelian online? Ya, kayak Grab gitu kan. Oh, penjualan online. Iya, penjualan maksudnya. online Iya, maksudnya. iya, oke, penjualan online. Promosi juga Promosi, dan promo-promo. ada promo. Iya. Oh, ada promo-promo. Promo-promo seperti apa tuh Kak? Kayak beli botol yang 1 liter, beli 2 100.000. Kalau beli 1 kan 60.000. Oh, gitu ya. Promonya begitu. Lebih menarik ya atau seperti itu ya. Oke. Selanjutnya apa metode pemasaran yang digunakan?
pemasaran yang digunakan ya kayak tadi penjualan online, Oke. dine in sama take away. Dine in dan take away. Ya. Jadi kita bisa nongkrong di sini juga, bisa langsung dibawa pulang. Bisa langsung juga. dibawa pulang Oke. ya. Terus Ada juga reseller. reseller. Iya. Oh, ada resellernya juga. Gimana sih Kak cara masuk kita menjadi reseller? Kita tuh kalau mau jadi reseller minimal pembelian botol 30 Minimal Sekali pembelian pembelian. 30 botol 30 dalam botol. sekali pembelian. Iya. Oke. Terus itu yang 250 mili, kalau yang 1 liternya 10. 10 botol botol. kalau yang 1 liter. Yang Kalau yang 250 mili minimal 30 botol. 30. Oke. Terakhir deh Kak, pertanyaannya. Bagaimana cara menjaga kenyamanan konsumen yang berkunjung di saat di tengah pandemi COVID-19? Tetap patuhi protokol ya. Mematuhi Kesehatan, protokol, ya. kesehatan. Itu 3M. Ya 3M, ya oke. Terus Dan kita dulu cuman buat sediain yang take away aja. oh jadi waktu di tengah pandemi Iya. itu hanya sedia take away, Iya. nggak boleh dine in ya? Nggak boleh. Oke. Oke, cukup deh Kak kayaknya, cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak? Nggak ada. Oke, cukup. Oke, tadi habis kita kupas sedikit tentang Cafe Dots ini, yang mungkin ini buat teman-teman bisa buat jadi tempat nongkrong juga ya bang ya, Iya. di sini. Jadi harganya juga nggak begitu mahal dan Murah, bahkan. Jadi lebih murah, banyak yang murah. terjangkau banget lah buat mahasiswa Mahasiswa. ataupun masih sekolah, siswa SMA atau dan sih semuanya. Mungkin Cuma targetnya juga kita mahasiswa. Oh, target market dari Iya. Dots ini mahasiswa, anak sekolah ya. Mahasiswa. mungkin cukup sekian dari kami. Makasih ya bang ya. Ya. Mohon maaf. Siap, terima kasih Ya. Bang. Ya. Dots sendiri awalnya hanya berjualan di jalan menggunakan mobil. Sekian lama berlalu, akhirnya Dots sendiri membangun kafe pertamanya di Peruri. Lalu, Dots berkembang pesat dengan mendirikan cabang-cabang lainnya. Pemilik dari Cafe Dots sendiri adalah Hardika Putra Denis, lahir pada tahun 1995 dan sekarang berusia 27 tahun, lahir di Karawang dan dibesarkannya pun di Karawang. Sedangkan Cafe Dots sendiri awal mulanya berdiri pada tahun 2014, bertepatan pada tanggal 6 Juli 2014, yang sekarang usianya menginjak 8 tahun. Nah, Cafe Dots awalnya hanya menjual green tea dalam cup. Karena tidak tahan lama, sedikit memutar otak dan akhirnya Dots sendiri membuat green tea dengan botol dalam keadaan beku dan bertahan lama. Selain green tea, Dots juga membuat makanan untuk menu barunya. Bahkan belakangan ini Dots sendiri membuat hidangan baru, yaitu kopi. Perkenalkan, nama saya Dian Mardiana dari kelas MN20G. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan video observasi. Untuk selanjutnya,
Bagaimana pendapatan per hari dan per bulan sebelum, saat, dan sesudah pandemi? Sebelum pandemi, untuk rata-rata pendapatannya bisa 4-8 juta per hari. Itu sebelum pandemi. Lalu untuk saat pandemi, menurut omsetnya bisa 3 juta sampai 6 juta per hari. Untuk pertengahan pandemi, omset mulai menaik. Di saat pertengahan pandemi itu untuk kenaikannya bisa 5-10 juta, dan selanjutnya sesudah pandemi itu balik lagi ke rata-rata pendapatannya 4-8 juta per hari. Untuk selanjutnya, berapa karyawan dan sebutkan struktur organisasinya. Untuk karyawan di Cafe Dots ini totalnya adalah 15 orang kurang lebih. Yang pertama ada pemiliknya, lalu ada manajer, ada supervisor, ada pemasaran, lalu ada juga karyawan dan partai tim. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama pandemi UMKM melakukan pengurangan karyawan? Dan untuk pengurangan karyawan itu sendiri tidak ada, semuanya normal, tidak ada dirumahkan, tidak ada pengurangan karyawan. Bisa disimpulkan Cafe Dots ini baik. Hasil observasi dari pengunjungan UMKM tersebut dapat diketahui bahwa UMKM tersebut selama masa pandemi COVID-19 untuk menambahkan strategi marketingnya, UMKM tersebut memasukkan penjualan online ke dalam strategi pemasarannya. Dari GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain, UMKM tersebut sudah memasukkannya. Dan memberikan promo-promo menarik untuk semua pelanggannya, baik di online merchant atau dari orang yang ingin berkunjung, pelanggan yang ingin berkunjung ke toko tersebut, ke UMKM tersebut. Di sisi lain, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, UMKM tersebut memberikan kebijakan kepada pelanggan yang ingin berkunjung langsung ke toko untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman atau 3M. Dan juga UMKM tersebut tidak menerima untuk pesanan dine-in atau makan di tempat. Mereka lebih memberikan kebijakan untuk selalu take away atau dibawa pulang dari pembelian. Terima kasih hasil observasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.